Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi dengan judul motivasi berwirausaha. Saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab setelah selesai penyampaian materi. Terdapat 2 sesi yang masing-masing dibatasi untuk 3 orang penanya. A. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti dorongan atau daya penggerak. Pada dasarnya, perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Kemampuan, kecakapan, dan keterampilan karyawan tidak ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja keras dengan mempergunakan kemampuannya. Kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya pun tidak akan ada artinya. Apakah motivasi itu penting? Ya, motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Ada beberapa definisi mengenai motivasi, diantaranya dari Dr. Andes Malayu Hasibuan. Motivasi adalah sebuah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Amerika Encyclopedia, motivasi adalah kecenderungan atau suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan dalam diri seseorang yang membangkit-topangkan dan mengarahkan tindak tanduknya. Motivasi meliputi faktor kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah laku manusia. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan atau daya penggerak yang mengarahkan seseorang melakukan sesuatu tindakan untuk memenuhi hal yang dibutuhkan atau diharapkan. B. Motif berprestasi dalam berwirausaha. Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya suatu motif, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi adalah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai hasil terbaik guna mencapai kepuasan diri pribadi. Faktor dasarnya adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Teori motivasi pertama kali dikemukakan oleh Maslow pada tahun 1934. Ia mengemukakan tentang hierarki kebutuhan yang mendasari motivasi. Menurutnya, kebutuhan manusia bertingkat sesuai dengan tingkatan pemuasannya, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan berprestasi, wirausahawan terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan efisien dibandingkan sebelumnya. Wirausahawan yang memiliki motif berprestasi tinggi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ingin mengatasi diri sendiri, ingin mengatasi kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. 2. Selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. 3. Memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. 4. Berani menghadapi risiko dengan penuh perhitungan. Dan yang kelima, menyukai dan melihat tantangan secara seimbang jika tugas yang diembannya sangat ringan. Wirausahawan merasa kurang tantangan, tetapi ia selalu menghindari tantangan yang paling sulit
yang memungkinkan pencapaian keberhasilan sangat rendah. Perkenalkan, nama saya Dewi Sapitri. Saya akan menjelaskan materi bagian C, yaitu langkah-langkah menuju keberhasilan dalam berwirausaha. Yang pertama, harus memiliki ide dan visi yang jelas serta berani mengambil resiko baik berupa waktu maupun uang. Yang kedua, harus memiliki perencanaan, pengorganisasian, serta menjalankannya, dan berhubungan baik dengan mitra usaha atau pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, jujur, berani mengungkapkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan menjalankan usaha sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, taat beribadah. Kita meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan, serta menerima apapun hasil yang diperoleh. Saya Hesti Dewismayanti akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat berwirausaha. Yang pertama yaitu faktor pendorong berwirausaha, yaitu kemampuan dan kemauan. Jika kita memiliki kemampuan tetapi kita tidak memiliki kemauan, juga ketika memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan, kita tidak akan pernah menjadi pengusaha yang sukses. Tetapi jika kita memiliki kemauan dan kita mempunyai kemampuan, maka kita bisa untuk menjadi pengusaha yang sukses. Yang kedua yaitu tekad dan bekerja keras. Sama halnya dengan kemampuan dan kemauan. Jika kita mempunyai tekad tetapi tidak bekerja keras, itu tidak akan pernah bisa menjadi pengusaha yang sukses. Tetapi ketika mempunyai tekad dan kita bekerja keras, maka kita akan bisa menjadi pengusaha yang sukses. Yang ketiga yaitu kesempatan dan peluang. Jika ada peluang, kita ambil. Jika tidak ada peluang, kita menciptakan peluang itu sendiri. Karena peluang bisa diciptakan oleh diri kita sendiri selagi kita ada kemauan. Yang kedua yaitu faktor pendorong berwirausaha. Menurut Cimerer, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat wirausahawan dalam menjalani usahanya itu gagal. Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam hal manajerial, tidak bisa mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang tidak memadai, kurang pengawasan terhadap peralatan, juga tidak bersungguh-sungguh dalam berusahanya itu. Faktor kegagalan juga bisa tumbuh dari kelemahan kita, misalnya meremehkan mutu, sering mengambil jalan pintas, tidak percaya diri, tidak disiplin, juga sering mengabaikan rasa tanggung jawab. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.